3.000 tahun yang lalu, 4 nabi Ibrani menuliskan nubuat tentang bangsa Persia, yang kini kita kenal sebagai Iran. Mereka menuliskan nama bangsa itu, wilayahnya, senjata yang akan dihancurkan, dan para pemimpin yang akan jatuh. Pada tanggal 28 Februari 2026, setiap kata itu terpenuhi dalam satu malam. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas, terbunuh dalam serangan gabungan Amerika dan Israel. Struktur komando militer telah dipenggal, infrastruktur rudal terbakar, dan tak satu pun pemberita yang melaporkan kisah ini menyadari bahwa itu telah tertulis secara rinci dalam firman Tuhan, bahkan sebelum peradaban barat seperti yang kita kenal ada. Hari ini, kita akan melihat 4 nubuat kuno tentang Iran yang sedang dikenapi. Pada akhir video ini, Anda tidak hanya akan memahami apa yang terjadi, tetapi juga mengapa. Karena Tuhan telah berbicara tentang bangsa ini, momen ini, dan jam ini dalam firman-Nya. Apa yang dunia sebut sebagai berita terkini, Tuhan sebut sejarah kuno. Nubuat pertama, domba jantan yang disebut oleh malaikat. Pertanyaan yang harus diajukan oleh setiap pelajar nubuat yang serius sebelum hal lainnya adalah ini. Apakah Iran benar-benar ada dalam Alkitab? Bukan dengan inferensi, bukan dengan interpretasi kreatif, dan bukan dengan memaksakan geopolitik modern ke dalam puisi kuno. Nubuat ini tidak berasal dari seorang sarjana, komentator, atau teolog, melainkan dari seorang malaikat. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, Nabi Daniel menerima sebuah penglihatan. Ia mendapati dirinya berdiri di tepi Kanal Uli di Provinsi Susa. Susa bukanlah lokasi simbolis, itu adalah kota nyata di barat daya Iran, ibu kota kuno Kekaisaran Ilam, yang terletak di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Persia. Daniel menerima penglihatan tentang Iran ini saat ia secara fisik berada di tanah yang kini kita sebut Iran. Tuhan memberikan nubuat tentang bangsa ini dari dalam bangsa itu sendiri. Dalam penglihatan tersebut, Daniel melihat seekor domba jantan perkasa berdiri di depan kanal. Domba itu memiliki 2 tanduk, satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang lebih tinggi muncul terakhir. Domba jantan itu menyerbu ke barat, utara, dan selatan dengan agresi yang ganas. Tiada hewan yang dapat melawannya, tidak ada yang dapat menyelamatkan dari kekuatannya. Domba itu melakukan apa yang dikehendakinya dan menjadi besar. Namun Daniel merasa terganggu oleh penglihatan itu, tidak memahami maknanya. Maka Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menafsirkannya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel selanjutnya menghilangkan setiap keraguan. Malaikat Gabriel berkata, "Domba jantan bertanduk 2 yang kamu lihat melambangkan raja-raja Media dan Persia." Ini bukan sekedar argumen ilmiah atau salah satu interpretasi di antara banyaknya. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Gabriel menguraikan visi dalam teks tersebut. Media dan Persia, 2 peradaban kuno yang wilayahnya membentuk inti geografis Iran modern, terwakili oleh domba jantan ini. Identifikasi ini bukanlah hasil turunan, hal ini dinyatakan dengan jelas. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan oleh domba jantan itu. Ia mendorong ke barat, utara, dan selatan. Kekaisaran Persia kuno meluas ke 3 arah tersebut, ke barat melalui Hizbollah di Lebanon, dan jaringan milisi di seluruh Suriah dan Irak. Ke selatan melalui Houthi di Yaman, dan ke utara melalui aliansi strategis yang semakin mendalam dengan Rusia. Domba jantan itu terus mendorong, dan dunia masih berjuang untuk menghentikannya. Namun visi itu tidak berakhir dengan dominasi domba jantan tersebut. Akhirnya, domba jantan itu dihantam oleh kekuatan dahsyat yang datang dari barat. Dalam penglihatan Daniel, domba jantan itu hancur, dan kekuatannya remuk. Namun hancurnya kekuatan Persia bukanlah akhir perhatian kenabian Allah kepada bangsa ini. Itu justru merupakan permulaannya. Daniel memastikan identitasnya, dan malaikat Gabriel mengonfirmasikan. Iran adalah subjek wahyu malaikat yang diidentifikasi dan dijelaskan dari dalam perbatasannya sendiri, 2.600 tahun sebelum berita utama yang kita baca hari ini. Namun Daniel hanya menunjukkan kepada kita apa yang akan Iran lakukan, agresinya, jangkauannya, dan akhirnya kehancurannya. Yang tidak ditunjukkannya adalah dengan siapa Iran akan bersekutu di hari-hari terakhir. Untuk itu, kita memerlukan nabi yang berbeda, nabi yang melihat sesuatu yang seharusnya membuat Anda terkejut. Nubuat kedua menyingkap aliansi yang ditulis sebelum aliansi itu ada. Setelah Daniel memberi nama bangsa itu, seorang nabi bernama Yehezkiel melihat sesuatu lain.
bukan hanya apa yang akan Iran lakukan, tetapi juga dengan siapa Iran akan bersekutu di hari-hari terakhir. Apa yang ditunjukkannya kepadanya adalah aliansi militer yang begitu spesifik, sehingga tidak mungkin ditebak, itu hanya dapat direncanakan. Dalam Yehezkiel pasal 38, firman Tuhan datang kepada nabi itu, berkata, "Hadapkan wajahmu melawan Gog dari tanah Magog, pemimpin utama Mesek dan Tubal." Ini adalah salah satu nubuat yang paling banyak dipelajari di seluruh Alkitab. Gog merupakan seorang pemimpin, penguasa yang bangkit di hari-hari terakhir untuk memimpin koalisi militer besar melawan pegunungan Israel. Magog adalah tanah yang dipimpin oleh Gog. Sejarawan Yahudi kuno, Josephus mengidentifikasi Magog sebagai wilayah orang-orang Rusia, wilayah luas di balik pegunungan Kaukasus. Talmud dan Bapak Gereja awal-awal menempatkan Mog tepat di ujung utara Israel. Kajian modern umumnya mengidentifikasi Gog sebagai wilayah Rusia modern. Teks Yehezkiel sendiri mengonfirmasi arah tersebut. Tuhan berfirman bahwa Ia akan mendatangkan pemimpin ini dari utara yang jauh, memimpin kekuatan ini ke selatan menuju Israel. Ini bukan sekedar referensi kecil. Nubuat Gog dan Magog menggambarkan salah satu konflik militer terakhir sebelum Tuhan campur tangan secara langsung dalam sejarah manusia. Di pusat konflik ini, terdapat sebuah koalisi. Daftar spesifik bangsa-bangsa yang diperintahkan Tuhan kepada Yehezkiel selengkapnya adalah Persia, Kush, Put, Gomer, dan Bet Togarma. 5 bangsa ini disebutkan secara individu, 2500 tahun sebelum mereka bersekutu. Persia adalah Iran, Kush adalah Sudan modern dan Afrika Timur, Put adalah Libya modern dan Afrika Utara, sementara Gomer dan Bet Togarma terletak di wilayah Turki dan Kaukasus. Bangsa-bangsa ini tidak memiliki bahasa yang sama, tidak memiliki batas yang sama, dan tidak ada alasan untuk berperang di pihak yang sama. Namun seorang Nabi Ibrani telah mencatat nama mereka dalam daftar yang sama, 2500 tahun sebelum mereka menandatangani satu pun perjanjian. Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani kemitraan strategis selama 20 tahun, yang mencakup latihan militer bersama, sharing intelijen dan pertahanan kolaboratif. Rusia mulai mengirimkan jet tempur Su-35 ke Iran, diikuti dengan sistem pertahanan udara S-400 dan radar canggih. Sebagai imbalan, Iran memberikan Rusia drone Shahed, drone yang sama digunakan Rusia di seluruh Ukraine. Namun Rusia tidak hanya menggunakannya, Rusia membangun pabrik untuk memproduksi lebih banyak senjata. Ini bukan sekedar jabat tangan, ini adalah aliansi war yang nyata. Latihan Angkatan Laut Jabatan Gabungan antara Rusia, Iran dan Cina, kemudian dilakukan di dekat Selat Hormuz. Koalisi yang digambarkan oleh Yehezkiel bukan hanya terbentuk, koalisi itu telah ada. Satu kebetulan bisa dijelaskan, tetapi 5 negara dari 3 benua yang dipersenjatai dengan senjata satu sama lain, melakukan latihan jabatan gabungan, tepat seperti yang dinubuatkan seorang nabi 2500 tahun yang lalu. Itu bukan kebetulan, itu adalah karya seorang nabi. Jika koalisi ini telah berdiri, apa peran akhir Iran? Kemana nubuat Gog dan Magog mengarah bagi bangsa ini? Jawabannya tidak ada dalam Yehezkiel pasal 38. Untuk itu, kita memerlukan nabi yang melangkah lebih jauh. Nubuat ketiga, busur provinsi, senjata, serangan. Yeremia adalah seorang nabi yang teliti. Sementara nabi-nabi lain melukis dengan sapuan kuas yang luas, Yeremia membahas detail terkecil, yaitu kota tertentu, raja tertentu, dan rangkaian peristiwa tertentu. Dalam pasal 49 kitabnya, Tuhan memberikan firman kepada Yeremia tentang sebuah bangsa di dalam bangsa, bukan Persia secara keseluruhan, tetapi wilayah tertentu, senjata khusus, dan hasil yang pasti. Tuhan berfirman, "Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lihatlah, aku akan mematahkan busur Elam yang terkuat di antara kekuatan mereka." Elam bukan Persia. Elam adalah peradaban kuno di barat daya Iran. Wilayah Elam kuno saat ini sesuai dengan provinsi Kerman di Iran dan wilayah sekitarnya. Dan apa yang ada di wilayah itu saat ini? Fasilitas nuklir Bushehr Iran, lokasi produksi dan penyimpanan rudal balistik utama Iran, infrastruktur militer yang membentuk tulang punggung kemampuan serangan jarak jauh Iran. Yeremia tidak menunjuk pada kekaisaran, melainkan pada provinsi. Provinsi yang dia sebutkan, tepat disitulah senjata-senjata itu berada. Busur Elam adalah senjata utama mereka. Pemanah Elamite merupakan kekuatan militer yang paling ditakuti di dunia kuno karena busur tersebut.
Busur adalah cara Ilham memproyeksikan kekuatan jarak jauh, dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh rudal balistik. Senjata utama Iran adalah program rudal dan kemampuan nuklirnya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan mematikan, melintasi ribuan mil, yang diakui secara universal sebagai hal terpenting dari kekuatan militer mereka. Senjata ini telah dicoba oleh dunia selama beberapa dekade untuk ditahan. Namun, Tuhan berfirman bahwa Dia akan menghancurkannya. Pada Juni 2025, perang selama 12 hari menyaksikan penghancuran sistematis arsitektur pertahanan udara Iran, perisai pelindung di sekitar senjata-senjata itu. Kemudian pada 28 Februari 2026, Operasi Gabungan Amerika-Israel melangkah lebih dalam, menargetkan langsung infrastruktur rudal, program nuklir, fasilitas produksi, dan struktur komando. Busur panah itu patah, bukan karena kecelakaan. Menurut seorang nabi Ibrani yang menulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, Yeremia melanjutkan, "Terhadap Elam, aku akan mendatangkan 4 angin dari 4 penjuru langit. 4 angin, 4 arah, kekuatan yang bertemu dari setiap sisi sekaligus." Operasi pada 28 Februari melibatkan serangan Angkatan Laut Amerika dari Teluk, serangan udara Israel dari barat, dan platform terkoordinasi yang menyerang Iran dari berbagai vektor secara bersamaan. Persis seperti yang dijelaskan oleh Yeremia, 4 angin dari 4 penjuru langit. Dalam ayat 38, Tuhan berfirman, "Aku akan mendirikan tahtaku di Elam, dan akan membinasakan dari sana raja dan para pangeran dari sana." Sebelum kita mengikuti ayat itu hingga pada penggenapannya, perhatikan apa yang disisipkan Yeremia di bagian paling akhir dari bagian ini. Kebanyakan pengajar sampai pada ayat 38 dan menutup kitab, namun ada ayat 39, dan ayat ini mengubah segalanya. Tetapi akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa aku akan membawa kembali tawanan Elam, firman Tuhan. Penghakiman bukanlah firman terakhir Tuhan untuk Iran. Terselip di dalam nubuat paling dahsyat tentang kehancuran militer yang pernah ditulis mengenai bangsa ini, ada janji pemulihan di hari-hari terakhir. Pegang janji itu. Kita akan kembali membahasnya, sebab ketika kita melakukannya, itu akan menjadi hal terpenting yang pernah diungkapkan dalam seluruh video ini. Namun pertama-tama, ayat 38 memiliki penggenapan yang tertulis pada tanggal 28 Februari 2026. Sayangnya, tidak ada saluran berita yang melaporkan peristiwa itu dengan bahasa yang pantas. Nubuat keempat, keruntuhan tahta di Elam. Tuhan berfirman, "Aku akan mendirikan tahtaku di Elam, dan akan membinasakan dari sana raja dan para pangeran dari sana." Pada tanggal tersebut, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel saat berada di kantornya di Teheran. Khamenei telah memegang otoritas tertinggi atas Iran selama hampir 37 tahun, lebih lama daripada kepala negara manapun di Timur Tengah. Dia adalah raja, otoritas tertinggi atas militer, peradilan, program nuklir, jaringan proksi, dan arahan keagamaan bangsa. Namun, raja tidak terbunuh sendirian. Media pemerintah Iran mengkonfirmasi kematian putrinya, menantunya, dan cucu perempuannya. Di luar keluarganya, serangan itu menewaskan beberapa komandan senior di seluruh arsitektur militer dan intelijen Iran. Orang-orang yang mengendalikan rudal, mengarahkan jaringan proksi, dan memegang kendali atas kekuasaan institusional Republik Islam. Raja tidak jatuh sendirian. Para pangeran jatuh bersamanya. 1 ayat, 2 kata, raja dan para pangeran. Ditulis 26 abad yang lalu, terpenuhi dalam satu operasi militer dalam satu malam. Seluruh struktur komando senior Republik Islam, politik, militer, dan spiritual hancur dalam hitungan jam. Cengkraman besi yang telah menahan Iran dalam kepatuhan teologis dan militer selama lebih dari 3 dekade telah hancur dalam hitungan jam. Dewan sementara terdiri dari 3 orang, Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan ahli hukum Dewan Penjaga, berusaha keras untuk mempertahankan rejim yang kepalanya telah dipenggal. Ini bukanlah pemerintahan, ini adalah perjuangan untuk bertahan. Inilah yang digambarkan oleh Yeremia, sebuah negara yang putus asa di hadapan musuhnya, tanpa kepemimpinan yang menyatukannya. Ini bukan nubuat masa depan, ini adalah berita dari tanggal 28 Februari 2026, yang tertulis di gulungan pada abad ke-6 sebelum Masehi.
Namun sekarang kita sampai pada bagian dari cerita ini yang tidak akan pernah diceritakan oleh saluran berita manapun. Sebab apa yang terjadi di dalam Iran saat ini lebih besar daripada rudal, lebih besar daripada politik, dan lebih besar daripada perang. Tuhan berfirman, "Aku akan mendirikan tahtaku di Elam." Bukan tahta politik, tetapi tahta spiritual. Republik Islam telah menghabiskan 47 tahun berusaha menghilangkan kekristenan dari tanah Iran. Konversi dari Islam diperlakukan sebagai murtad yang dapat dihukum dengan penjara, penyiksaan, dan bahkan kematian. Gereja-gereja ditutup, pendeta ditangkap, dan Alkitab disita. Negara mengerahkan seluruh aparat penindasannya untuk mencekik iman sebelum iman itu sempat bernafas. Upaya itu tidak berhasil. Pada tahun 1979, diperkirakan ada beberapa ratus orang Kristen yang diketahui berada di Iran. Saat ini, organisasi evangelikal dan misi memperkirakan 800.000 hingga 3 juta pemeluk yang berlatar belakang Muslim, warga Iran yang lahir dalam Islam dan memilih Yesus. Iran Alive Ministries melaporkan 1.200 pertobatan baru per bulan pada Agustus 2025. Meskipun terjadi konflik militer aktif dan penindasan yang semakin meningkat, Open Doors menempatkan Iran di peringkat ke-9 di daftar World Watch 2025 sebagai negara yang paling berbahaya bagi umat Kristen. Namun gereja tidak menyusut. Ini adalah populasi Kristen yang tertumbuh tercepat di bumi. Untuk memberikan perspektif, lebih banyak warga Iran yang beriman kepada Yesus dalam 20 tahun terakhir dibandingkan dengan dalam 1.400 tahun sebelumnya selama bertahun-tahun di bawah kekuasaan Islam. Kristus yang coba dihapus oleh pemerintah Iran, kini menjadi kenyataan yang menyebar paling cepat di dalam perbatasan mereka sendiri. Baptisan terjadi di bak mandi, ibadah dilakukan dengan berbisik, Alkitab dihafal karena memiliki satu salinan terlalu berbahaya. Gereja-gereja rumahan berlipat ganda di berbagai kota. Pria dan wanita yang belum pernah membaca Alkitab, belum pernah bertemu orang Kristen dan belum pernah mendengar Injil, melihat Yesus dalam mimpi di malam hari dan bangun mengetahui namanya. Bukan satu orang, bukan 10, tetapi ribuan, didokumentasikan oleh organisasi misionaris di seluruh wilayah tersebut. Allah tidak menunggu gereja untuk mencapai Iran. Dia sendiri yang menjangkau Iran. Itulah tahta yang digambarkan oleh Yeremia yang bangkit di reruntuhan tahta yang telah runtuh. Namun Yeremia bukanlah satu-satunya saksi, dan disinilah gambaran lengkapnya menjadi jelas. Karena apa yang ditulis oleh Yesaya 8 abad sebelum Kristus menegaskan bahwa peran Iran dalam rencana Allah jauh lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan orang. Dalam nubuatnya melawan Babel, Allah memerintahkan penghakiman. Majulah hai Elam, kepunglah hai Media. Iran adalah instrumen Allah melawan Babel kuno, dan ketika Babel jatuh, Yesaya menyatakan, Babel telah jatuh, telah jatuh. Kemudian, Yohanes dalam Wahyu menggemakan kata-kata Yesaya dengan tepat. Babel yang besar telah jatuh, menerapkan pernyataan yang sama pada kejatuhan terakhir sistem Babel di akhir zaman. 3 nabi, 3 zaman, 1 konvergensi. Iran terjalin dalam awal akhir dan akhir dari akhir, menghubungkan 4 nabi yang terpisah 6 abad. 1 bangsa, setiap benang terhubung. Ini bukan kebetulan, ini adalah karya tulis. Namun, Anda perlu melihat gambaran lengkapnya. Semua yang telah kami tunjukkan kepada Anda dalam video ini, domba jantan, koalisi, busur yang patah, raja yang jatuh dan tahta, bukanlah akhir dari cerita. Itu mengarah ke suatu tempat, dan Alkitab memberitahu Anda persis kemana. Yehezkiel yang sama yang menyebutkan koalisi dalam pasal 38 juga memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya. Bangsa-bangsa berkumpul, dengan Rusia memimpin mereka. Iran berbaris bersama mereka, diiringi oleh Turki, Libya, dan Sudan. Seluruh daftar ini bergerak menuju satu tempat. Bukan Washington, bukan Beijing, bukan Moskow, melainkan Israel, pegunungan Israel. Kesanalah menurut Yehezkiel arah koalisi ini, dan disitulah Tuhan mengatakan Dia akan menemui mereka. Dalam Yehezkiel 38 ayat 18 tertulis, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul. Tuhan tidak mengirim diplomat dan Dia tidak mengirim tentara, Dia sendiri yang turun tangan. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran. Itu adalah tindakan ilahi yang mengakhiri zaman manusia memerintah manusia. Nabi Sakaria melihat momen yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Dalam Sakaria 14, semua bangsa di bumi berkumpul melawan Yerusalem. Kota itu direbut, dan kemudian Tuhan akan maju untuk berperang melawan bangsa-bangsa itu.
Pada hari itu, kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun di sebelah timur Yerusalem. Ini adalah gunung yang sama tempat Yesus berdiri sebelum dia naik ke surga. Gunung yang sama tempat para malaikat berkata, Yesus yang sama ini akan kembali dengan cara yang sama seperti yang telah kamu lihat dia pergi. Dia berangkat dari Bukit Zaitun, dia akan kembali ke Bukit Zaitun. Kesanalah semua ini menuju, kejatuhan Iran, kebangkitan koalisi, dan bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel. Semua ini mengarah pada satu momen, kembalinya Yesus Kristus ke Yerusalem. Bukan sebagai bayi di palungan, bukan sebagai guru di lereng bukit, tetapi sebagai raja segala raja yang melangkah ke Bukit Zaitun, mengakhiri konflik, mendirikan kerajaannya dan memerintah dari kota yang ditunjuk oleh setiap nabi. Apa yang Anda saksikan di Iran bukanlah akhir, ini adalah awal dari akhir. Dan Tuhan yang sama yang telah menggenapi setiap firman tentang bangsa ini, namanya, wilayahnya, senjatanya, para pemimpinnya dan tahtanya, telah memberitahu Anda apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan kembali ke Yerusalem untuk memerintah, dan setiap berita utama, setiap koalisi, setiap raja yang jatuh, semakin mendekatkan kita kepada hari itu. Kita adalah generasi yang melihat semua ini dengan mata kita sendiri. Pertanyaannya bukanlah apakah nubuat-nubuat ini nyata, Anda telah melihat buktinya. Pertanyaannya adalah apakah Anda siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Peristiwa di Iran tidak seperti apapun yang pernah kita saksikan sepanjang hidup kita. Apa yang Anda lihat? Bagaimana hal itu mengubah cara Anda membaca Alkitab? Apa yang Anda percaya akan terjadi selanjutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuka mata Anda lebih jauh lagi. Sampai jumpa!